Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Arista Widya, NIM 332110031 dari Prodi Teknik Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan jawaban ujian tengah semester fisika yang telah diberikan. Nomor 1, jelaskan mengenai besaran pokok dan pengelompokannya beserta satuannya. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta diikuti dengan satuan. Kemudian untuk satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Besaran dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran yang lain. Besaran pokok ini ada panjang yang dilambangkan dengan M, yaitu meter, kemudian massa, kilogram, dilambangkan dengan kg, ada waktu, satuannya sekon, dengan lambang satuannya S, kuat arus listrik, satuannya ampere, dilambangkan dengan A, suhu, satuannya Kelvin, dilambangkan dengan K, intensitas cahaya, satuannya kandela, dilambangkan dengan CD, jumlah zat, satuannya mol, lambang satuannya mol, kemudian sudut bidang datar, satuannya radian, dilambangkan dengan rad, kemudian sudut ruang, steradian, dilambangkan dengan SR. Kemudian untuk besaran turunan adalah besaran yang disusun dari besaran pokok. Contohnya luas, satuannya meter persegi, disimbolkan dengan M kuadrat. Kemudian ada volume, nama satuannya meter kubik, disimbolkan dengan M pangkat 3. Ada kecepatan, nama satuannya meter per second, simbolnya M per S. Kemudian ada massa jenis, nama satuannya kilogram per meter kubik, simbolnya kilogram per meter pangkat 3. Kemudian ada gaya, nama satuannya Newton, disimbolkan dengan N. Energi dan usaha, nama satuannya Joule, disimbolkan dengan J. Ada daya, nama satuannya Watt, disimbolkan dengan W. Tekanan, satuannya Pascal, simbolnya PA. Frekuensi, nama satuannya Hertz, simbolnya Hz. Muatan listrik, nama satuannya Coulomb, simbolnya C. Potensial listrik, nama satuannya Volt, simbolnya V. Hambatan listrik, nama satuannya Ohm, simbolnya Ohm. Kemudian kapasitansi, nama satuannya Farad, simbolnya F. Kemudian ada medan magnetik, nama satuannya Tesla, disimbolkan dengan T. Flux magnetik, nama satuannya Weber, simbolnya Wb. Dan induktansi, nama satuannya Henry, simbolnya H. Nomor 2, pengukuran menunjukkan angka 25,90 mm. Gambarkan menggunakan mikrometer dan berikan penjelasan. Pertama, kita menentukan dulu skala utama dan skala putar. Skala utamanya yaitu 25 dan skala putarnya 0,90. Untuk gambarnya seperti ini, di mana angka 25 yang paling mendekati skala putar. Kemudian untuk bagian skala putar, terlihat angka 90 yang berhimpit dengan garis di skala utama. Nomor 3, pengukuran menggunakan jangka sorong 72,3 mm. Gambarkan dengan menggunakan jangka sorong dan berikan penjelasannya. Pertama, menentukan skala utama dan skala nonius. Skala utamanya yaitu 72 mm dan skala noniusnya 0,3 mm. Gambarnya seperti berikut, di mana garis angka 0 ini merupakan batas pengukurannya. Dan jika kita lihat dari skala utama, maka hasilnya adalah 72 mm. Kemudian untuk skala nonius yang berhimpit dengan skala utama terletak di angka 3. Nomor 4, apa bedanya vektor 2 dimensi dan vektor 3 dimensi? Berikan penjelasan. Faktor 2 dimensi hanya memiliki koordinat X dan koordinat Y, di mana koordinat X menunjukkan arah ke kanan dan ke kiri, dan koordinat Y menunjukkan arah ke atas dan ke bawah. Kemudian vektor 2 dimensi hanya memiliki panjang dan lebar. Berikut contoh vektor 2 dimensi. Vektor 3 dimensi memiliki koordinat X, Y, dan Z,
di mana koordinat X menunjukkan arah ke kanan dan ke kiri, koordinat Y menunjukkan arah ke atas dan ke bawah, koordinat Z menunjukkan mendekati atau menjauhi sumber. Vektor 3 dimensi juga memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Berikut contoh vektor 3 dimensi. Nomor 5, dengan kecepatan 2 m per s, menempuh jarak 13 km, dan berhenti macet selama 20 menit, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan? Dengan kecepatan 2 m per s, menempuh jarak 13 km, dan berhenti macet selama 20 menit. Berapa yang ditanyakan? Berarti kita mencari T, di mana rumusnya S per V. Di sini jarak kita ubah dulu. 13 km dirubah ke meter menjadi 13.000 meter. Jadi kita masukkan T sama dengan 13.000 per 2, hasilnya 6.500 second. 6.500 second diubah ke jam, yaitu 1 jam 48 menit. Karena di sini berhenti selama 20 menit, maka kita tambah di sini waktunya 20 menit. Maka kita dapat 1 jam 68 menit. 1 jam 68 menit ini menjadi 2 jam 8 menit. Maka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan adalah 2 jam 8 menit. Nomor 6, benda dilempar ke bawah dari ketinggian 1 km dari permukaan tanah. Berapa kecepatan terakhir saat menyentuh tanah dan kapan atau butuh waktu berapa lama untuk sampai di tanah? Di sini kita menggunakan rumus GJB atau gerak jatuh bebas. Rumusnya yaitu kita mencari T terlebih dahulu. Untuk mencari T yaitu T sama dengan akar 2H per G. Ketahui H sama dengan 1 km, kemudian G adalah percepatan gravitasi yaitu 10 m per s. H di sini kita ubah menjadi meter, jadi 1000 meter, maka dapat kita masukkan 2 dikali 1000 per 10, jadi 2000 per 10 kita coret di sini, maka kita dapat akar 200. Akar 200 ini kita sederhanakan menjadi 10 akar 2, yang dimana jika diubah ke bilangan bulat menjadi 14,14 second. Kemudian untuk kecepatan akhir yaitu Vt, rumusnya menggunakan G dikali T, G nya 10 dikali 14,14, hasilnya adalah 141,4 meter per second. Nomor 7, seseorang berjalan ke utara 5 km, kemudian ke timur 6 km, dan berjalan kemudian ke utara 10 km dengan kecepatan 3 km per jam dan sempat berhenti istirahat selama 20 menit.
Berapa jarak, kelajuan, perpindahan, dan kecepatannya. Pertama, mencari jarak. Tinggal dijumlahkan semuanya. Yang ke utara 5 km, ditambah ke timur 6 km, dan ditambah ke utara lagi 10 km. Maka hasilnya 21 km. Untuk mencari besar perpindahan, bisa menggunakan rumus Pitagoras. Supaya dapat dihitung secara Pitagoras, maka semua jarak ke utara harus dijumlahkan. Jarak yang ke utara yaitu 5 dan 10, jadinya 15 km. Kemudian yang ke timur adalah 6 km. Maka dapat kita cari rumus Pitagoras. Sini 15 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2, hasilnya 225 ditambah 36 sama dengan akar 261. Akar 261 ini dapat kita sederhanakan menjadi 3 akar 29, dan jika diubah ke bilangan bulat biasa menjadi 16,1. Untuk kecepatan sudah disebutkan dalam soal, yaitu 3 km per jam. Sebelum mencari kelajuan, kita harus mencari waktu dulu karena di dalam soal tidak disebutkan. Untuk mencari waktu, kita bisa menggunakan rumus kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Kecepatannya sudah diketahui yaitu 3, kemudian perpindahannya 16,1 per waktu. Sini waktu, maka pindah ruas menjadi 16,1 per 3, maka hasilnya 5,36 jam. Karena di soal disebutkan istirahat selama 20 menit, maka ditambahkan 20 menit. 5,36 jam tambah 20 menit, maka dapat 5,56 jam. Kemudian kita bisa mencari kelajuan menggunakan rumus jarak dibagi waktu. Jaraknya 21, waktunya 5,56 jam, maka kita dapat hasil 3,7 km per jam, dan jika diubah ke meter per second menjadi 1,027 meter per second. Untuk nomor 8 diberikan grafik sebagai berikut. Hitung kecepatan benda pada detik 0, hitung kecepatan benda pada detik 0 sampai 4, hitung kecepatan benda pada detik 4 sampai 9, hitung kecepatan benda pada detik 9 sampai 12, kecepatan rata-rata detik 0 sampai 12, dan gambarkan grafik jarak terhadap waktu. Rumus mencari kecepatan yaitu xt sama dengan x0 ditambah v dikali t, di mana xt ini adalah posisi akhir, x0 adalah posisi awal, v kecepatan, dan t adalah waktu. Yang pertama, hitung kecepatan benda pada detik 0. Xt-nya diketahui adalah 0, kemudian posisi awalnya juga 0, dan t-nya 0. Maka kita masukkan ke rumus xt sama dengan x0 ditambah v dikali t, di sini 0, posisi akhirnya juga 0 ditambah v dikali 0, maka v sama dengan 0 m per s. Kemudian untuk kecepatan benda pada detik 0
sampai 4. Posisi akhirnya atau xt yaitu 5. Posisi awalnya 3 dan t-nya 4. Kita masukkan xt-nya 5 sama dengan x0 nya 3 ditambah v dikali 4. Ini min 4v sama dengan 3 dikurang 5. Min 4v sama dengan min 2, v sama dengan 2/4, dan bisa disederhanakan menjadi 1/2 m/s. Kemudian hitung kecepatan benda pada detik 4 sampai 9. Untuk xt nya 4, x0 nya atau posisi awalnya 5, kemudian untuk t nya 9 dikurang 4 sama dengan 5. Kemudian kita masukkan xt nya sama dengan yaitu 4, x0 nya 5 ditambah v dikali t nya sama dengan 5. Di sini min 5v, kemudian 5 dikurang 4, 1, v sama dengan min 1/5 m/s. Untuk kecepatan benda pada detik 9 sampai 12, xt nya adalah 4, x0 nya 4, dan waktunya 12 dikurang 9 sama dengan 3. Maka kita masukkan di sini xt nya 4, x0 nya 4 ditambah v dikali t nya sama dengan 3. Kemudian dipindah ruas min 3v, 4 kurang 4, 3v sama dengan 0, 0 per min 3 hasilnya 0 m/s. Untuk kecepatan rata-rata detik 0 sampai 12 menggunakan rumus total jarak dibagi total waktu, dimana total jaraknya itu ada 3 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 4 dibagi total waktunya 12. Ini dapat 16/12, kita sederhanakan menjadi 4/3, kemudian dapat 1,3 m/s. Untuk grafik jarak terhadap waktu sebagai berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.